Bismillahirrahmanirrahim. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai Aifah, Muro'ah, dan Aizah yang merupakan sifat manusia yang sudah ada di dalam jiwa kita, dalam tubuh kita semenjak roh itu ditiupkan di dalam diri kita. Masuki pembahasan sarajengipun nggih punika babagan mengenai al-hilmu inggih punika suatu istilah aris teng Jawa niku maksudnya aris inggih punika sifat ramah, santun, tidak cepat marah ngoten niku. Tapi teng mriki dijelasaken wonten kitab Taisyrul Khalaq al-hilmu huwa sifatun tahmilu sahibaha ala tarki intiqami mimman a'dhabahu ma'al qadratihi ala dzalik. Sifatu tahmil sahibaha ala tarkil intiqami. Hilmu inggih punika suatu sifat di mana harus menahan diri atau lebih tepatnya meninggalkan dari perbuatan yang namanya balas dendam, al-tinqami. Balas dendam saking nopo miman a'dhabahu ma'al qadratihi ala dzalik. Berbalas dendam dari orang yang menyakiti kita. Terus nanti dijelaskan bahwa intinya balas dendam niku mboten angsal. Sembuh pokoke dilarani atine, diapusi dan lain-lain niku mboten angsal muncul sifat dendam. Kersane napa persane wong niku tambah mulya, kula adalah panjenengan sami niku tambah mulya, harga diri tetap ada di dalam diri kita. Nah, sifat-sifat utawi sebab-sebabe ilmu niku napa mawon? Mriki dijelasni wasababuha rahmatul juhali. Pertama inggih menika mengasihi orang-orang yang bodoh. Maksudnya mengasihi orang-orang yang bodoh niku orang yang bagaimana? Nggih, orang yang menyakiti diri kita. Kenapa orang tersebut dikatakan orang bodoh? Karena orang-orang yang menyakiti hati diibaratkan orang yang tidak punya akal sehat. Padahal menungso niku ciptaan yang paling sempurna. Tapi teng mriki jelas nih rahmatul juhali, orang bodoh di sini adalah orang-orang yang menyakiti hati kita. Niku juga termasuk orang bodoh. Kebodohannya karena apa? Karena ia dengan mudahnya mungkin emosi, terus bicara kasar yang seharusnya niku tidak dilontarkan kepada lawan bicara. Nah, kenapa niku kudu istilah dikasihi orang-orang seperti itu? Nggih jelas, kalau kita tidak mengasihi orang yang menyakiti hati kita, itu nanti akan malah memperpanjang perkara. Niku maksudnya. Ingkang nomor kalih awi tarafu'a anil musata mati. Inggih menika menghilangkan perbuatan mencaci maki. Mencaci maki ini kan hubungannya kalih lesan, kalih tutuk niku. Maksudnya pripun lek teng Jawa nggih miso wonten niku maksudnya boten angsal. Gatel ngoten niku. Contoh nah niku angsal. Menghindari justru juga menghilangkan sifat mencaci maki niku. Selanjutnya awil
istihya'u min jazail hawabi. Inggih menika merasa malu untuk membalas dengan jawaban yang buruk. Artinya ketika kita dicaci maki terus dibisui, lebih baik kita mempunyai rasa malu untuk membalas caci makian itu. Misalnya kok dibisuin itu, alangkah baiknya kita malah mengingatkan, ampun ngoten niku mboten angsal, napa to jane masalahe, napa to jane kekeliruan kula, monggo sareng-sareng. Lebih baik seperti itu. Terus awit tafadhulu alal musyi'i aw ri'ayatu nikmatin syabiqah. Iki menika berbaik hati pada orang yang berbuat buruk dan menjaga nikmat yang berlalu. Maksudnya berbaik hati pada orang yang berbuat buruk niki contohnya pripun? Balik neh masalah babakan hati niki, berbaik hati. Misal kok misalnya menjalin hubungan, contoh menjalin hubungan niku pun dangu ngoten niku. Terus kok niki korelasinya kalih menjaga nikmat yang berlalu niku. Kok wis berangsur-angsur nggak ada kabar jalan hubungan suwi, tapi malah melinjani janji. Nah, wis jalan hubungan dangu tapi malah melinjani janji, sifatnya pripun? Itu berbaik hati, mendoakan mboten usah dibales. Pentolek pokoke lek dilarani napa neh dilarani contohnya dalam keremajaan, dilarani pacare dan lain-lain. Kok kita itu mampu menerima, kita sabar, kita didolimi, pasti orang tersebut akan mendapatkan impactnya sendiri tanpa kita bersusah payah untuk berbalas dendam. Akan penting. Selanjutnya yaitu mengenai awil makruh wa tawakkul furadi. Inggih punika tipu daya dan bisa mengambil kesempatan. Tipu daya maksudnya pripun? Contohnya apa jenenge? Mas Bisri lah contohnya. Mas Bisri dijak gelut koncone. Gelut ye misale, jak gelut. Wis ditonjok niku, ditinjuna. Mas Bisri ngerti sebenarnya dia itu mampu ngalahne wong kuwi. Tapi alangkah baiknya menggunakan tipu daya. Etok-etoke ndak iso. Ditantang misalnya ngoten niku. Menggunakan tipu daya. Tipu daya yang baik ngoten niku artine jane mampu arep ngalahne wong kuwi, tapi lebih baik alah napa lho kula mboten saged napa-napa. Kula mboten mantun. Misal contoh dalam napa niku pertikaian ngoten niku. Nah, niku mengenai al-khilmu. Ya menika babakan mengenai tidak boleh mempunyai rasa dendam. Luwih apik ngalah, nrimo ing pandum atau niku istilah Jawa. Karena hal yang demikian yang akan meninggikan derajat setiap insan. Nah, kenapa niki kok babakan al-khilmu kedah dibahas teng Taisirul Khalaq? Karena ini hal yang napa nggih? Suatu hal yang sering terjadi dan kadang juga tidak disadari. Pentingnya untuk dibahas niku. Modelnya nggih apa ndak krasa kadang ngoten niku. Pripun lho, pripun malih jenenge misale lah dilarani dan kadang ya spontan ngoten niku. Piye to cah iki mblenjani contoh ngoten niku. Wis tak arep-arep bae ngono. Ya ngoten niku kadang nggih muncul emosi tapi ternyata mboten angsal. Nah, kenapa penting menerapkan sifat khilmu? Karena sesungguhnya menghilangkan caci maki merupakan kemuliaan diri. Kemuliaan diri nggih punika ngizah. Korelasinya dengan bahasan yang minggu lalu. Dan merasa malu merupakan upaya menjaga diri. Upaya
menjaga diri. Merasa malu niki maksudnya nggih malu dalam hal niki wau nggih, dalam hal berkata kasar, mendolimi seseorang, melinjani janji, bukan merasa malu untuk misalnya di dalam wonten di dalam kelas lah contohnya, terus disuruh maju, disuruh menjelaskan, disuruh membaca oleh guru, bukan hal seperti itu. Lek niku hukumnya wajib, boten angsal malu. Tapi malu di sini yang dimaksud adalah malu ketika kita berbuat keji, mencaci maki, ngoten niku contohnya. Dan tipu daya niku wau, tipu daya untuk menghindari kemudaratan itu adalah merupakan sifat kecerdikan dari setiap manusia yang harus dimiliki. Nah, mungkin niku yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Intinya nopo dalam pembahasan al-hilmu niku wau, nggih punika dahulukan budi pekerti agar terhindar dari perbuatan keji dan penyakit hati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun